Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Alansah. Saya adalah mahasiswa program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik menarik tentang mata kuliah Manajemen Pelayanan Khusus Rumah Sakit atau MPKRS. Saya akan membahas sebuah isu aktual pelayanan di Intensive Care Unit atau ICU rumah sakit. Ada dua keluhan pelayanan ICU. Satu kasus di Bangka dan satu kasus di Ciareng, Subang. Dua kasus ini menjadi perhatian publik setelah diberitakan oleh media nasional. Kasus pertama adalah seorang ibu hamil dengan kondisi gawat darurat dilaporkan tidak memperoleh pelayanan ICU karena rumah sakit menyatakan bahwa ruang ICU itu penuh. Pasien kemudian dirujuk ke rumah sakit lain, tapi akhirnya pasien tersebut meninggal. Kasus kedua, pasien rawat inap di Rumah Sakit Siloam Bangka tidak mendapatkan tempat di ICU karena penuh. Hal ini mengakibatkan keluarga pasien menganggap bahwa pasien itu terkesan ditelantarkan. Terlepas dari hasil investigasi yang mungkin menunjukkan bahwa penyebabnya tidak sesederhana ICU penuh, persepsi masyarakat itu sudah terbentuk bahwa rumah sakit gagal memberikan pelayanan yang cepat dan aman kepada pasien kritis. Menurut saya, isu ini sangat strategis bagi manajemen rumah sakit karena menyangkut tiga aspek utama. Yang pertama, keselamatan pasien atau patient safety. Yang kedua, tata kelola pelayanan atau clinical governance. Dan yang ketiga adalah kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Ketika pelayanan ICU mengalami hambatan, yang dipertaruhkan itu bukan hanya outcome klinis pasien, tapi reputasi institusi dan keberlangsungan organisasi juga ikut dipertaruhkan. Jika dianalisis lebih dalam, akar masalahnya bukan sekedar keterbatasan tempat tidur ICU. Masalah yang pertama adalah belum optimalnya manajemen kapasitas layanan kritis. ICU itu merupakan sumber daya yang sangat terbatas, sehingga diperlukan sistem prediksi kebutuhan, pengelolaan tempat tidur secara real time, dan kebijakan masuk dan keluar ICU yang jelas. Masalah kedua adalah belum optimalnya koordinasi antar unit, khususnya antara IGD, kamar operasi, rawat inap, ICU, dan sistem rujukan. Dalam kondisi kritis, keterlambatan komunikasi beberapa menit saja dapat mempengaruhi keselamatan pasien. Masalah yang ketiga adalah belum adanya sistem eskalasi pelayanan ketika kapasitas ICU penuh. Rumah sakit seharusnya memiliki contingency plan seperti penggunaan high care unit, aktivasi jejaring rujukan yang lebih cepat, atau pembentukan command center untuk mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian dari perspektif mutu pelayanan, kejadian seperti ini berpotensi meningkatkan angka kejadian yang tidak diharapkan atau disebut adverse event, menurunkan kepuasan pasien, memicu tuntutan hukum, serta menurunkan kepercayaan atau trust masyarakat terhadap rumah sakit. Dalam jangka panjang, dampaknya juga dapat mempengaruhi citra rumah sakit, mempengaruhi akreditasi, hingga keberlanjutan organisasi. Sebagai direktur rumah sakit, terdapat tiga keputusan strategis yang akan saya prioritaskan. Pertama, membangun sistem manajemen kapasitas ICU yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Rumah sakit perlu memiliki dashboard digital untuk menampilkan ketersediaan tempat tidur ICU secara real time, status pasien, serta prediksi kebutuhan tempat tidur beberapa hari ke depan. Dengan demikian, keputusan klinis dan administratif dapat dilakukan lebih cepat dan tentunya berbasis data. Yang kedua, saya akan mengembangkan layanan intermediate care yang lebih inklusif. Jadi tidak semua pasien memerlukan ICU. Oleh karena itu, penguatan high care unit atau intermediate care menjadi strategi yang penting agar pasien yang sudah stabil dapat dipindah lebih cepat, sementara pasien yang benar-benar kritis memperoleh akses ICU tepat waktu. Strategi ini juga merupakan bentuk pengembangan unit pelayanan bernilai tambah yang meningkatkan efisiensi rumah sakit. Dan yang ketiga, memperkuat tata kelola pelayanan kritis melalui Hospital Command Center. Command Center ini berfungsi mengintegrasikan koordinasi antar IGD, ICU, kamar operasi, ruang rawat inap, ambulans, dan jejaring rumah sakit rujukan. Selain itu, diperlukan standar operasional mengenai ICU surge capacity,
mekanisme eskalasi ketika ICU penuh, serta audit rutin terhadap indikator mutu seperti waktu tunggu ICU, angka penolakan pasien kritis, dan keterlambatan rujukan. Menurut saya, transformasi pelayanan ICU ini tidak cukup hanya dengan menambah tempat tidur. Rumah sakit juga harus berinvestasi dalam sistem informasi, tata kelola, dan pengambilan keputusan yang cepat agar pelayanan menjadi lebih tangguh menghadapi kondisi krisis yang terjadi. Apabila saya berada di posisi direktur rumah sakit, keputusan yang paling sulit adalah menentukan prioritas ketika kapasitas ICU itu benar-benar penuh. Dalam situasi tersebut, setiap pasien itu memiliki kebutuhan yang sama pentingnya, sementara sumber daya yang tersedia itu sangat terbatas. Sebagai pimpinan, saya harus memastikan bahwa keputusan yang saya ambil itu tetap adil, transparan, berbasis bukti ilmiah, dan mengutamakan keselamatan pasien. Saya juga menyadari bahwa sebagai seorang direktur rumah sakit tidak dapat menghilangkan seluruh resiko, tetapi memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem yang mampu meminimalkan risiko tersebut. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam rumah sakit itu bukan hanya tentang menyelesaikan masalah ketika krisis terjadi, tetapi membangun sistem pelayanan yang mampu mencegah krisis sebelum berdampak pada pasien. Itu dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.